Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brigita Rumun Utami. Di sini saya akan menyampaikan cerita tentang Lalita Vistara. Lalita Vistara adalah kitab Buddha dalam bahasa Sanskerta. Kitab ini berisi tentang kisah hidup dan ajaran Sang Buddha Gautama atau pendiri agama Buddha. Sejak turunnya Sang Buddha dari surga Tustia sampai ia memberikan khotbah pertamanya di Taman Rusa dekat. Kata sutra dalam Lalita Vistara Sutra merujuk pada gagasan bahwa reinkarnasi Sang Buddha adalah hal yang sengaja diberikan untuk mencerahkan umat manusia. Cerita ini dimuat kembali dalam tradisi Maharaya sebagai sebuah karya dari sekolah Sarvativada. Kisah tersebut juga terukir pada dinding Candi Borobudur. Dalam cerita Mahayana, bagian pendahuluan dari Lalita Vistara digambarkan dengan sebuah meditasi mendalam yang dikelilingi oleh cahaya ilahi. Menjelang kelahiran Buddha, Sang Buddha hidup di istana Indra di puncak Gunung Semeru. Sang Buddha memberitahu para dewa bahwa ia telah memutuskan untuk terlahir ke bumi. Untuk menghormati kelahiran tersebut, beberapa dewa ingin pergi ke bumi untuk menginformasikan Brahmana. Sang Buddha mengajarkan pengantar hukum kepada para dewa dan memberikan mahkotanya kepada Bodhisattva Maitreya, pengganti Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha meminta pendapat para dewa tentang bentuk apa yang harus ia ambil untuk turun ke bumi. Beberapa rekomendasi sosok manusia, tetapi ada yang mengatakan kepadanya bahwa dalam buku-buku para Brahmana, Sang Buddha digambarkan sebagai gajah dengan 6 gading yang bersinar terang. Kelahiran terakhir Buddha. Pada saat para dewa di surga Tusita mengabulkan permohonan Bodhisattva untuk turun ke dunia dan lahir kembali menjadi seorang Buddha untuk memberikan bimbingan manusia yang tersesat dan mengembalikan ke jalan yang benar. Dengan menjelma sebagai manusia bernama Buddha Gautama. Di panel berikutnya diceritakan Dewi Maya Permaisuri Sudodana, raja dari Kapilavastu, bermimpi melihat seekor gajah putih bertaring 6 yang masuk ke dalam tubuhnya. Gajah putih itu turun dari surga Tusita dengan mengendarai bunga teratai dan tak lain adalah Bodhisattva sendiri. Di panel berikutnya diceritakan Dewi Maya Permaisuri Sudodana, raja dari Kapilavastu, bermimpi melihat seekor gajah putih bertaring 6 menyusup masuk ke dalam tubuhnya. Gajah putih itu turun dari surga Tusita dengan mengendarai bunga teratai dan tak lain adalah Bodhisattva sendiri. Dewa-dewa menyampaikan hormat dengan menyembahnya. Dewi Maya menceritakan mimpinya kepada Raja Sudodana. Karena tidak tahu arti dari mimpinya, kemudian Raja menanyakan arti mimpi itu kepada seorang Brahmana bernama Asita. Dijelaskan bahwa Dewi Maya sedang mengandung calon Raja dunia. Raja Sudodana pun merasa bergembira dan kemudian memberikan hadiah kepada Asita dan Brahmana lainnya. Atas peristiwa ini, para dewa menawarkan surga kepada Dewi Maya. Oleh para dewa, Dewi Maya memperlihatkan 3 tempat sekaligus untuk menggambarkan ajaran Trikarya, yaitu Dhammakarya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Sebelum kelahiran Buddha, Dewi Maya melakukan berbagai keajaiban. Di antaranya mampu mengobati orang yang sakit, orang yang cacat, dan keajaiban juga terjadi di dalam istana, di mana singa dan gajah yang berada di luar istana menyembah Raja Sidodana. Ketika menjelang kelahiran, Dewi Maya melahirkan Bodhisattva dengan posisi berdiri dan memegang dahan pohon di Taman Lumbini. Pada saat Bodhisattva lahir, 2 arus air turun dari langit. Yang satu dingin dan yang lainnya hangat. Arus tersebut mengguyur tubuh Siddhartha. Siddhartha lahir bersih tanpa noda, berdiri tegak dan langsung melangkah ke utara. Tempat dirinya berdiri ditumbuhi bunga teratai. Seminggu setelah kelahiran tersebut, Permaisuri meninggal dunia. Masa kecil dan remaja Pangeran Siddhartha. Asita meramalkan lagi bahwa kelak Pangeran Siddhartha akan menjadi Buddha. Dengan ramalan tersebut, raja menjadi cemas. Karena jika Siddhartha menjadi Buddha, maka kerajaan Kapilavastu tidak ada yang mewarisi. Para petapa menyarankan Pangeran Siddhartha dijauhkan dari 4 peristiwa kehidupan. Bila tidak, dia akan menjadi petapa dan menjadi Buddha. Dari kecil, Pangeran sudah menunjukkan sebagai anak yang cerdas dan pandai. Di usia 7 tahun, Pangeran mempelajari ilmu pengetahuan.
diceritakan wajah pangeran dipenuhi sinar terang sehingga saat pertama kali masuk sekolah, sang guru pingsan karena melihat wajah pangeran yang bersinar. Di usia 16 tahun menikah dengan putri Yasodhara yang dipersunting setelah memenangkan beberapa sayembara. Sang pangeran diberi 3 istana, yaitu istana musim dingin Rama, istana musim panas Surama, dan istana musim hujan Subha. Hal ini dilakukan ayahnya Sudodana agar anaknya itu tidak melihat 4 peristiwa kehidupan, 4 pertemuan dan pelepasan agung Siddhartha. Suatu hari, Bodhisattva meminta izin untuk berjalan di luar istana, di mana pada kesempatan tersebut dilihatnya 4 kondisi yang sangat berarti, yaitu orang tua, orang sakit, orang mati, dan orang suci. Melihat hal tersebut, hati Siddhartha bersedih, menanyakan dirinya sendiri apa arti kehidupan ini. Dirinya berpikir bahwa kehidupan suci yang menjawab apa arti hidup. Selama 10 tahun dirinya hidup dalam duniawi. Pergolakan hati Siddhartha berjalan terus hingga berusia 29 tahun. Tepat anak pertamanya lahir. Pada suatu malam, Bodhisattva memutuskan untuk meninggalkan istana. Dirinya bertekad bulat untuk melakukan pelepasan agung dan hidup sebagai pertapa. Dalam pencariannya, Siddhartha pun berguru pada Alara Kalama. Karena merasa semua yang dilakukannya sia-sia, dirinya memantapkan diri untuk melakukan pertapaan dengan ditemani 5 orang muridnya. Selama pertapaannya, membuat badannya menjadi kurus hingga tulang sampai tidak kuat menopang tubuh Bodhisattva. Diceritakan ada perempuan bernama Sujana memberikan semangkuk bubur susu kepada pertapa Siddhartha. Melihat penderitaannya, ibunya Dewi Maya turun dari surga ke bumi untuk mengakhiri pertapaannya dan memberikan makanan melalui pori-pori kulitnya untuk mengembalikan kesehatannya. Siddhartha mengakhiri pertapaannya dan menuju ke sungai Narjana untuk mandi, bertekad mencapai pencerahan dan pemutaran roda dharma perdana Buddha. Bodhisattva merasa sangat lemas dan maut hampir merenggut jiwanya. Namun karena tekad yang sekuat baja, Bodhisattva melanjutkan pertapaannya di bawah pohon Bodhi. Meskipun dagingku busuk, tulang belulang jatuh berserakan, tetapi aku tidak akan meninggalkan tempat ini sampai aku mendapat pencerahan sempurna. Diceritakan juga berbagai upaya Dewi Mara untuk menggagalkan pertapanya. Namun segala keajaiban muncul untuk mengubah setiap godaan menjadi bunga. Tibalah saatnya Bodhisattva mencapai pencerahan yang sempurna. Bodhisattva menerima kebijaksanaan tertinggi yang membimbing keselamatan terakhir dan telah menjadi Buddha tepat saat bulan purnama tahun 531 sebelum Masehi, hari ke-8 bulan ke-12. Pada saat mencapai pencerahan sempurna, tubuhnya memancarkan sinar. Warna biru berarti bakti, kuning artinya kebijaksanaan dan pengetahuan, dan merah artinya kasih sayang dan belas kasih, putih suci. Setelah menerima pencerahan, Bodhisattva menemui kelima temannya yang pernah menemaninya, mengangkat mereka menjadi murid pertamanya. 5 murid itulah yang pertama kali mendengarkan khotbah Buddha, ajaran penyelamatan. Sekian dari saya tentang cerita Lalita Vistara ini. Bila ada kesalahan, mohon maaf dan dadah.